Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im 'ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, selamat datang semuanya, teman-teman, rekan-rekan semuanya, para asdiqa di kotanya Rasulullah, di kota suci Madinah Al-Munawwarah, di kota suci Madinah An-Nabawiyah. Dan tentunya karena di Indonesia sudah malam hari, maka saya ucapkan selamat malam. Adapun sekarang di kota Madinah, baru selesai kami melaksanakan sholat asar. Jadi ada selisih kurang lebih 4 jam antara waktu Madinah dan waktu Indonesia Barat. Ya, teman-teman, alhamdulillah, sebuah kebanggaan, sebuah kesyukuran sore hari ini bisa menemani teman-teman, rekan-rekan asdiqa semuanya untuk kita mengenal lebih lanjut lagi tentang kota Madinah, tentang Masjid Nabawi yang tentunya kita sebagai kaum muslimin sudah sangat merindukan untuk bisa bertamu ke Baitullahnya. Salah satunya juga bertamu ke Masjid Nabawi. Dan dari sini insya Allah nanti kita juga akan melihat, menyapa beberapa orang-orang Arab ya, atau mereka yang tinggal di kota Madinah An-Nabawiyah. Langsung saja ya, Ustadz Rahmat, akan kita mulai. Saya mohon izin untuk memutar kameranya. Dan ini forumnya santai saja, teman-teman semuanya. Insya Allah kita interaktif. Bagi teman-teman, rekan-rekan yang nantinya punya pertanyaan, maka silakan bisa diajukan lewat chat ya, tentang Madinah, tentang bahasa Arab di kota Madinah dan lain sebagainya, ya, lebih umum. Dan juga yang ingin nanti barangkali suaranya sampai di kota Madinah, terdengar di sini juga, insya Allah kami persilahkan. Sudah terhighlight, Ustadz Rahmat? Oke, sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Teman-teman semuanya, sebelum kita berjalan, ya, sebelum kita keliling virtual ke Masjid Nabawi, alangkah baiknya kita sama-sama niatkan bahwa perjalanan sore ini laisa faqat min ajli ar-rihlah wan nuzhah, ya, tidak hanya untuk kita jalan-jalan, akan tetapi juga kita niatkan sama-sama untuk thalabul ilmi, ya, untuk belajar ilmu agama, mengenal lagi sirah, memurajaah lagi sirah nabawiyah, ya, khususnya di kota suci ini. Insya Allah kita juga berharap semoga menjadi golongan orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala menuju ke surga. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Yang berjalan mencari ilmu di jalan Allah, maka baginya akan dimudahkan jalan untuk menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja teman-teman, sebelumnya mohon maaf, mungkin gambarnya pecah-pecah atau sedikit goyang-goyang karena memang kami di sini tidak diperkenankan untuk mengenakan alat-alat yang proper seperti gimbal, GoPro dan lain sebagainya. Akan tetapi insya Allah tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi substansi dari agenda virtual kita sore hari ini. Amin, insya Allah. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita berada di depan Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi saya ingin mengenalkan ya dengan area sekitaran Masjid Nabawi ini yang masya Allah kalau kita saksikan begitu megah. Ya. Begitu megah, ada gedung-gedung yang cukup tinggi, cukup megah. Nah, ini adalah area perhotelan, area permukiman. Nanti insya Allah rekan-rekan, Bapak Ibu yang sebentar lagi insya Allah dalam waktu dekat dipanggil oleh Allah, dimampukan oleh Allah datang ke sini, akan tinggal di area pemukiman atau perhotelan di sekitaran Masjid Nabawi. Akan tetapi yang menarik di sini, asdiqa semuanya, adalah bahwa 1400 tahun yang lalu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, area perhotelan ini belumlah menjadi area yang seperti saat ini. Saat itu tempat ini merupakan area perkebunan kurma yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Ansor. Ya, kita tahu ya, sahabat ada dua, sahabat Muhajirun, itu mereka yang datang dari Mekah, dan juga sahabat yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW, dan mereka adalah penduduk kota Madinah. Nah, dulu tempat ini atau area ini adalah area perkebunan kurma yang dimiliki para sahabat Ansor. Maka kota Madinah ini memang terkenal sekali dengan kurmanya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, mantasabbaha bisab'i tamaratin ajwatin. 7 butir kurma ajwa Madinah, kalau dikonsumsi di pagi hari, lam yadurrahu fi dzalikal yaumi summun wala sihrun. Maka tidak akan
terpengaruh oleh racun dan juga sihir di hari itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini juga salah satu dari banyaknya keutamaan dan keistimewaan kota Madinah ini. Alhamdulillah, nah, kita bisa melihat saat ini karena Ramadan, ya, sore hari menjelang berbuka, maka kita bisa lihat manusia ya, hamba-hamba Allah yang sedang berlomba-lomba dalam kebaikan, membagikan iftar dan lain sebagainya menuju ke Masjid Nabawi ini. Nah, cuaca di sini saat ini panas, teman-teman semuanya sudah masuk ke 40 derajat Celcius. Barangkali berbeda di Indonesia ya, mungkin lebih dingin. Nah, bisa kita saksikan. Nah, ini sudah siap ya, mobil-mobil, angkutan-angkutan yang memuat makanan-makanan untuk iftar ya. Dan nanti akan kita saksikan akan dibagikan di area Masjid Nabawi. Nah, sekarang kita akan masuk ke area pelataran Masjid Nabawi. Nah, teman-teman semuanya, inilah masjid yang kata Nabi SAW, masjid yang pahala sholatnya dikalikan 1000 pahala sholat. Masya Allah. Ya, kita sholat setiap hari 5 kali, itu pahalanya ya 5. Kalau kita laksanakan secara berjamaah, pahalanya dikalikan 20, 27, 29 pahala. Akan tetapi sekali kita sholat di Masjid Nabawi ini, di masjidnya Rasulullah, pahalanya dikalikan 1000 pahala sholat. Masya Allah. Maka tidak heran kalau hampir tentunya setiap kaum muslimin di seluruh dunia, ya, pasti mereka punya cita-cita, punya harapan suatu saat, paling tidak sekali dalam seumur hidup, bisa menginjakan kakinya di sini, ya, beribadah di sini, bisa menengadahkan tangan ke atas langit dari tempat yang suci ini. Nah, insya Allah semoga teman-teman semuanya peserta daurah Ta'lim Lughal Arabiyah, Allah segera mampukan, ya, Allah segera panggil dan undang ke tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan di sini bisa kita saksikan teman-teman semuanya, yang pertama kali akan kita lihat adalah bagaimana megahnya payung-payung Masjid Nabawi. Payung-payung Masjid Nabawi ini bukanlah payung biasa. Jadi jumlahnya ada 250 payung dan melindungi jamaah yang ada di bawahnya dari musim panas sekaligus musim hujan. Kalau musim panas ya, jamaah tidak akan merasa terlalu terik, dan ketika musim hujan, maka jamaah yang sholat di bawahnya tidak akan kehujanan. Bisa kita lihat, dan ini Masya Allah canggih sekali. Ya, ini ada jumlahnya 250 payung, di mana satu payungnya itu membersihkannya saja butuh waktu 3 jam. Dipel, dilap ya. Dan setiap hari payung ini akan dibuka dan ditutup sekali. Nah, untuk satu kali buka tutup, untuk informasi teman-teman semuanya, bayar listriknya, ya, tagihan listriknya itu sejumlah, kalau kita rupiahkan, kurang lebih sekitar 500 juta rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Maka anggaran pemerintah Arab Saudi untuk Masjid Nabawi, untuk Masjidil Haram ini unlimited ya, tidak terbatas, ya, demi kepentingan kaum muslimin. Kita akan coba masuk, teman-teman semuanya, ya, ke Masjid Nabawi. Kita akan melihat bagaimana kondisi di dalam sana. Kalau kita sekarang saksikan di luar, tentunya masih agak sepi karena masih kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi menjelang berbuka. Maka baru disiapkan ya alas-alasnya, dan nanti di tempat-tempat seperti ini akan dibagikan iftar ya, air zam-zam, kurma, laban, ya, itu menjadi ciri khas ya. Kalau di Saudi ya, makanan pokok saat berbuka puasa atau iftar adalah laban ya, sejenis susu fermentasi yang nantinya dicampur dengan bubuk khusus dan nanti dicolek dengan kurma seperti itu. Oke, barangkali ada pertanyaan ya, bisa ditulis di kolom chat teman-teman, nanti bisa di follow up oleh moderator, nanti kita jawab bareng-bareng insyaallah. Insyaallah. Udah bekal tuh. Ini juga jamaah, alhamdulillah jamaah umroh sudah dibuka ya untuk hampir seluruh negeri kaum muslimin. Kalau kita berkaca beberapa bulan yang lalu masih terbatas dan jamaah Indonesia masih belum bisa berangkat. Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali ya orang-orang kita, orang-orang Indonesia di Masjid Nabawi bisa umroh. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman semuanya, ada keunikan tersendiri dari Masjid Nabawi ini, di mana area bawah tanahnya, kalau kita sekarang ya, sedang berada di area pelataran masjid,
Nah, ini area bawahnya adalah area parkiran mobil. Area parkiran mobil yang dalamnya itu 3 lantai ke bawah. Dan kita bisa akses ke sana hanya menggunakan lift dan juga eskalator. Nah, ini menarik sekali. Kamar mandinya pun ada di sana. Nah, yang menarik juga adalah bahwa area parkiran di Masjid Nabawi ini, area parkiran mobil, merupakan area parkiran termurah sedunia untuk tempat-tempat yang dikunjungi jutaan manusia setiap tahunnya. 1 jamnya itu kita hanya membayar 1 real. Ya, 1 real kalau kita rupiahkan, mata uang Indonesia kurang lebih sekitar 4.000 rupiah. Nah, ini menarik sekali, akan tetapi mohon maaf ya, tidak bisa kita lihat ke bawah. Kita khawatir nanti sinyalnya akan hilang di sana. Kita akan mengintip sejenak ya, bagaimana midhoahnya atau tempat wudhu di sini. Nah, ini sekilas tentang tempat wudhu di Masjid Nabawi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pemandangan ini sudah 2 tahun yang kita rindukan, teman-teman. Pasti kok semuanya, di mana banyak sekali jamaah yang hadir menanti waktu berbuka di Masjid Nabawi. Masya Allah, ini juga ada tempat minum ya, atau mashrab, tempat minum. Ini pakai keran seperti ini. Ini air dingin ya. Akan tetapi bukan zam-zam, karena kalau di Masjid Nabawi, air zam-zam hanya bisa kita dapati di dalam bagian masjid saja. Oke, kita akan segera masuk. Akan tetapi perlu teman-teman ketahui, ketahui bahwa Masjid Nabawi ini bukanlah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau transit terlebih dahulu di pinggiran kota Madinah, ya, di sebuah tempat, di sebuah kampung yang dinamakan Perkampungan Quba. Nah, di Perkampungan Quba itulah Nabi SAW membangun masjid pertama dalam Islam. Kemudian masjid ini dinamakan sebagai Masjid Quba. Beberapa hari di sana, barulah Rasulullah SAW masuk ke jantung kota Madinah, ya, titik di mana Masjid Nabawi ini nantinya kemudian dibuat. Insya Allah kita akan masuk. Teman-teman semuanya, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan saat kita memasuki masjid, dan adab itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Di antaranya, kalau bisa kita berangkat ke masjid dalam kondisi sudah berwudu, dan lebih baik lagi berwudu dari kediaman masing-masing. Atau kalau di sini ya, berwudu dari area perhotelan di sana. Karena setiap langkah kita menuju ke masjid, insya Allah akan digugurkan pula dosa-dosa kita. Nah, ada berikutnya, usahakan saat kita masuk sambil membaca doa dan mendahulukan kaki kanan. Ya. Kita minta sama Allah agar Allah memberikan taufik saat kita berada di dalam masjid, ya. Setiap detiknya menjadi detik-detik penuh ketaatan. Baik, bismillah teman-teman. Kita akan langsung masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmat. Masya Allah, tabarakallah. Mas Sofwan, apakah gambarnya bisa terlihat dengan jelas? Nah, ini sebagai monitor ya, biar saya, kalau kurang jelas nanti coba kita jelaskan lagi. Teman-teman, asdiqa semua, apakah gambarnya bisa terlihat dengan jelas? Alhamdulillah, wadih Ustaz. Wadih, Masya Allah. Nah, ini kita pengen di tengah-tengah teman-teman yang full ya, dari hari pertama kemarin daurah, sampai sekarang ya belajar terus ya. Belajar teori, Masya Allah, dari para teman-teman, para asatid dan asatidat semuanya. Nah, hari ini kita sambil belajar, insya Allah sambil kita jalan-jalan virtual. Oh iya Ustaz Zakaria, antum kita udah jadikan host. Tadi sempat kebingungan cara nge-highlight. Oke, ya. Apakah terlihat, Ustaz Rahmat? Oke, udah Ustaz. Jelas ya, ter-highlight ya. Oke. Ada asdiko yang bertanya, Ustaz, kira-kira makom Nabi
Muhammad itu ada di sebelah mana Ustaz? Kalau dari sini? Masya Allah. Nanti insya Allah kita akan menuju ke makam Nabi, ya meskipun kita tidak bisa masuk ke sana, kita nanti salam bareng-bareng ya, Ustaz Rahmat ya, sama teman-teman semuanya. Ya, kita nanti ziarah ke makam Rasulullah. Akan tetapi sebelumnya mari kita nikmati dulu bagaimana suasana di dalam Masjid Nabawi yang luar biasa, ternyata lebih padat dari area luarnya. Masya Allah. Yang menarik, meskipun di luar sedang musim panas nih, Ustaz Rahmat, ya, begitu kita masuk ke Masjid Nabawi, kita pasti akan merasakan hawa dingin, hawa sejuk, ketenangan, kedamaian. Ya. Karena memang, Masya Allah, ini apa namanya, vibes-nya itu pasti vibes orang yang pengen beribadah. Nah ini kita udah ditarik nih, fan support, Masya Allah. Ditarik untuk duduk di sini ya, supaya bisa nanti buka di sini. Wah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di dalam ini, karena syahrul Quran, maka tidak heran ya, rata-rata orang jamaah di sini baca Quran, ya, ada yang murajaah, ada yang menghafal, ada yang tadabbur, ada yang tilawah. Masya Allah. Suasananya penuh dengan semangat untuk beribadah di sini. Selain itu, Ustaz Rahmat dan teman-teman aslikat semuanya, di sini yang menarik, bahwa di setiap tiang Masjid Nabawi ini, di bagian bawahnya itu ada semacam rongga terbuka seperti ini. Dan kalau kita letakkan tangan di sini, ya, maka akan terasa hawa dinginnya. Maka ternyata di sinilah AC itu keluar hawa dinginnya. Tamam, syukran. Barangkali yang berbeda juga, Ustaz Rahmat, dengan kondisi masjid di Indonesia. Kalau di Indonesia, kita mungkin meletakkan sendal itu di luar masjid ya. Ada di rak-rak masjid di luar. Nah, kalau di Masjid Nabawi, sandal itu kita bawa. Sandal atau alas kaki itu kita bawa masuk ke dalam masjid. Nah, nanti setelah kita masuk, kita letakkan di rak-rak sendal dan sepatu yang ada di sekitar kita. Ya, di sekitar kita, misalnya kita mau sholat di sekitar sini, kita paling dekat dengan rak nomor 278. Nah, kita nanti letakkan di sini. Yang penting jangan sampai lupa. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini kita masih di area belakang masjid. Ya. Masih di masjid bagian belakang, yang mana sudah cukup padat, meskipun berbuka masih sekitar 1,5 jam lagi. Kita coba ngobrol ya dengan petugas yang ada di masjid. Nah, kita tanya-tanyalah beberapa hal. Assalamualaikum. Ismakum? Nur Alam. Nur Alam. Min fain Nur Alam? Mana Hindi. Hindi, Masya Allah. Beliau dari India. Min India. Kam sanah lak fil Madinah? 10 sana? Masya Allah. 10 years. Masya Allah. Beliau sudah 10 tahun di Madinah, teman-temannya. Kita pakai bahasa Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada Bapak Polisi, jadi kita lanjut saja, teman-teman. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Terlihat ya di sini berbagai bangsa, berbagai budaya ada di sini, orang Arab, orang Asia, disatukan dengan Islam, Masya Allah. Syukran Habib. Syukran. Ba'din insyaallah ajik indak. Ya, kita ke area depan ya. Ustadz, apa ada kultum menjelang iftar di sana atau di televisi lokal? Untuk kultum, ya, di Arab Saudi sendiri ada 2 channel. Channel nomor 1 adalah channel Al-Quranul Karim yang mana menampilkan 24 jam Masjidil Haram yang ada di Mekah, dan itu ya di dalamnya ada kultum, ada murotal. Ada channel yang kedua, channel TV di sini, yang dinamakan channel Al-Hadithun Nabawi, di mana di dalamnya akan diliput Masjid Nabawi selama 24 jam dengan kultum juga, dan juga pembacaan hadis-hadis Nabawi. Tidak hanya menjelang iftar. Dari Sofwan, ya maaf Kak, HP-nya goyang. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, mohon maaf sekali, barangkali tidak bisa stabil, karena memang tidak diperkenakan
menggunakan alat-alat yang proper. Insya Allah. Kita akan coba melihat bagian depan masjid. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini ada kajian di sini, ada kajian keilmuan. Sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini Masjid Nabawi tidak pernah berhenti, teman-teman, menjadi pusat kajian keilmuan, menjadi pusat kajian keilmuan. Maka akan kita dapati setelah sholat 5 waktu, ya, akan ada perkumpulan seperti ini di mana banyak sekali penuntut ilmu, ya, dari berbagai negara. Mereka ada yang kuliah di Universitas Islam Madinah, ada yang belajar di Masjid Nabawi, dan nanti di tengah-tengahnya ada seorang syekh seperti ini yang akan menjelaskan, Masya Allah, akan menjelaskan tentang disiplin-disiplin ilmu Islam. Dan cukup lengkap, Masya Allah. Kita ingin belajar fikih, kita ingin belajar hadis, kita ingin belajar nahwu, dan lain sebagainya. Insya Allah di Masjid Nabawi ini sudah lengkap semuanya, tinggal kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ustadz, apakah boleh bertanya dengan mic? Silakan. Ya, perjalanan kita insya Allah masih lumayan lama. Sambil saya berjalan, barangkali ada yang ingin bertanya dengan open mic, tafadhol. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya 2 pertanyaan sih. Yang pertama tentang masjidnya sendiri. Kalau nggak puasa itu kan pasti sampah pasti banyak, apalagi Ramadan. Jadi ada paket seperti tadi kan yang diperlihatkan. Nah, manajemen sampah di sana tuh gimana ya? Karena kan ya plastik, kemudian ya bahan-bahan yang mungkin sekali pakai. Nah, itu bagaimana Ustaz? Itu yang pertama dulu. Oke, langsung coba kita jawab ya. Untuk pengolahannya sendiri saya belum ada info lebih lanjut. Akan tetapi kalau kita perhatikan, petugas kebersihan di Masjid Nabawi ini jumlahnya ada 1.800. Ya, jumlahnya yang sangat banyak, 1.800. Mereka akan bekerja secara shift. Mereka akan bekerja secara shift selama 24 jam. Ya, maka ketika ada sampah sedikit pun akan langsung dibersihkan, ya, oleh para petugas kebersihan. Misalnya saat ini kita melihat ya, ada alas-alas untuk buka seperti ini. Begitu azan maghrib berkumandang, nanti para jamaah mereka akan memulai berbuka. Nah, sekitar nanti 1,5 menit sampai 2 menit akan langsung datang para petugas kebersihan yang bergerilya untuk membersihkan sisa-sisa dari iftarnya. Nah, ini iftar ya, Ramadan. Akan tetapi ya Masya Allah, karena khidmah atau pelayanan di Masjid Nabawi ini sungguh maksimal, maka untuk kotoran-kotoran seperti sampah dan sebagainya jarang kita dapati. Syukran Habibana. Syukran. Masya Allah. Semua orang menawari ya kita untuk singgah di tempat berbukanya. Tamam. Syukran Habibana. Allah ya, indi jaulah. بعد الجولة إن شاء الله عندك. أبشر حاضر. Insyaallah, tabarakallah. Nah, ini untuk air zam-zamnya ya, di dalam masjid dikemas dalam gentong air sedemikian rupa. Oke, barangkali itu tadi bisa menjawab ya untuk pertanyaan pertama. Silakan pertanyaan berikutnya. Saya nanggepin dulu aja sih Ustadz yang tadi. Berarti nggak diketahui di sekitar itu ada kayak pusat pengolahan recycle-nya atau apa gitu, nggak ada ya? Oh, enggak ada. Langsung pakai kresek-kresek besar biasanya ada, itu hanya mobil pengangkut sampah. Nah, dibawa kemana ini saya juga kurang tahu. Karena biasanya pengolahan sampah itu bukan hanya di Masjid Nabawi, tapi di area-area perkampungan dan lain sebagainya di Kota Madinah itu memang dilaksanakan di malam hari. Jadi tahu-tahu pagi itu sudah bersih. Nah, seperti itu. Kalau di area pedesaan, di perkampungan ya, di area perumahan itu seperti itu. Apalagi Masjid Nabawi ya, Masya Allah itu sangat rapih sekali. Nah, pertanyaan keduanya ini sih lebih ke soal pendidikan ya. Jadi saya ini kan sebenarnya usia udah menginjak 28 lah. Tapi sempat kuliah, tapi kuliahnya kuliah umum lah. Kira-kira di Madinah ada nggak sih kesempatan buat kita yang
secara bahasa Arabnya itu masih belajar, ada nggak yang kemudian kayak ada kesempatan nggak ya 2-3 tahun kita bisa belajar terus bisa dapat sekolah di sana, atau kami yang dari sekolah umum atau kuliah umum tuh punya kesempatan kuliah di sana tapi pengantarnya mungkin bahasa Inggris atau gimana? Begitu sih Ustaz. Oke. Wah, ini pertanyaannya cukup panjang ya pastinya jawabannya. Saya coba usahakan saya persingkat. Bagi yang umurnya sudah 28 tahun, apakah masih bisa belajar? Nah, belajar di kota Madinah ini ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan mendaftar ke kampus-kampus atau universitas yang ada di kota Madinah. Akan tetapi memang biasanya syaratnya itu umurnya tidak melebihi 25 tahun. Nah, akan tetapi pada faktanya kita melihat banyak teman-teman kita satu kelas yang umurnya bahkan sudah 40-an tahun. Bagaimana caranya? Ya, mereka dari negara-negaranya mereka menurunkan umur mereka, jadi dikurangi dalam pemberkasannya. Dalam pemberkasan ini dikurangi, dilebih mudahkan seperti itu. Akan tetapi sepertinya kalau dari teman-teman Indonesia jarang ya, saya belum pernah melihat yang seperti itu. Ini cara yang pertama. Jadi kalau untuk kampus syaratnya memang biasanya tidak melebihi 25 tahun. Adapun yang non formal atau informal belajar di Masjid Nabawi. Nah, ini ada namanya kuliah Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi pun ini ada perkuliahannya di mana khususnya yang ikhwan ini bisa belajar ya. Nanti ada ujiannya bisa belajar. Akan tetapi mereka tidak memberikan visa tinggal. Jadi kita harus membeli visa tinggal sendiri. Ya, visa tinggal selama kita di Arab Saudi. Baru ketika kita sudah punya visa tinggal, dan visa tinggal ini bisa dalam bentuk visa pekerja ya, visa bisnis dan lain sebagainya. Barulah nanti kita bisa memakai waktunya untuk belajar seperti itu. Masalah bahasa Arab bisa atau enggak, ini enggak masalah. Karena banyak juga dari teman-teman kita yang mereka justru kemampuan bahasa Arabnya sudah fasih, sudah lancar ya, sudah seperti orang Arab. Akan tetapi qadarallah masya fa'al, belum jalannya untuk diterima belajar di sini ya, di universitas lebih khususnya. Akan tetapi banyak dari teman-teman kita yang hafalannya hanya sekitar 2-3 juz saja, bahasa Arabnya juga masih bahasa Arab dasar, akan tetapi Allah izinkan, Allah berikan taufik, dia bisa belajar di sini. Jadi memang tidak ada yang pasti ya untuk pendaftaran seperti di kampus Universitas Islam Madinah ini. Memang ada syarat-syarat yang bisa kita upayakan untuk kita penuhi, akan tetapi finalnya, hasil akhirnya nanti yang menentukan adalah biasanya kuat-kuatnya doa dari orang tua, orang-orang terdekat, dan dari diri kita sendiri. Wallahu alam, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah, kita keluar. Yang tadi yang soal, misalnya kita udah S1, tapi bukan yang keagamaan, tapi kemudian kita lanjutin, misal saya HI kan waktu itu, terus di sana kira-kira ada nggak ya? Kalau di Arab Saudi memang dibagi. Yang fokus belajar ilmu-ilmu agama, ya pengantarnya bahasa Arab, ya. Dan itu difokuskan di Madinah dan juga di Mekah. Akan tetapi mereka yang ingin belajar tetap di Arab Saudi, ya, dengan jurusan-jurusan yang umum seperti teknik, ya, politik dan lain sebagainya, tata kota. Nah, ini dari kerajaan Arab Saudi juga memberikan kesempatan. Akan tetapi belajarnya bukan di Madinah dan bukan di Mekah. Ada di kota Riyadh, ada di kota Damam, ada di kota Jeddah, ada di kota Zulfi dan lain sebagainya, dan pengantarnya pun menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada, akan tetapi bukan di Madinah ataupun di Mekah. Nah, kalau di Madinah Mekah memang belum ada sepertinya untuk mahasiswa Indonesia khususnya yang belajar di sini untuk jurusan umumnya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Afwan. Nah, teman-teman, rekan-rekan asdiqa semuanya, kita sudah keluar ya dari area dalam masjid tadi, dan kita sekarang sudah sampai di area ujung atau di area kiblat ya, yang mengarah ke kiblat, di mana kita nanti akan melihat kubah hijau Masjid Nabawi yang mana bersemayam di bawahnya jasad orang yang sangat kita nantikan syafaatnya, orang yang sangat kita idolakan. Beliau adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Posisinya di sana, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan tepat di dalam rumahnya, di kamar ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka sunnahnya saat kita mengunjungi
makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita mengucapkan salam. Dan setelah itu kita juga mengucapkan salam kepada dua orang manusia terbaik yang dimakamkan di samping Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman ya bisa mengikuti dari sana, dari Indonesia kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Jazakallahu anna khairal jaza. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq Khalifata Rasulillah. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Jazakumullahu anna khairal jaza. Ini redaksi salam yang paling singkat saat kita mengunjungi makam Nabi, makam Sayyidina Abu Bakar dan juga makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, baik teman-teman semuanya, kita akan melipir ke pinggiran masjid ya. Kita akan melipir ke pinggiran masjid, kita lihat bagaimana suasana di sana sebelum nanti kita kembali ke titik awal. Barangkali ada pertanyaan yang belum sempat kita jawab ya, atau yang sudah masuk di kolom chat. Apakah di sana ada tempat kursus bahasa Arab bagi ajam? Berapa kisaran biayanya? Ini pertanyaan dari Mas Erta Mahyudin. Tempat kursus bahasa Arab li ghairi natiqina biha, atau bagi orang-orang yang penuturnya bukan penutur bahasa Arab. Apakah ada? Nah, untuk di Madinah sendiri jarang saya temukan ya. Ini juga info ditanyakan teman-teman kita yang ada di Indonesia, tapi memang jawabannya tidak ada ya, atau belum ada, atau kami belum menemukan seperti itu. Rata-rata untuk daurah atau kursus bahasa Arab bagi orang-orang ajam ini, kalaupun ada, itu adalah bagi mereka yang sudah tinggal di sini dan sudah ada keluarganya. Misal, saya membawa istri di sini atau membawa anak di sini, istri saya belum bisa bahasa Arab, itu bisa kita masukkan ke tempat-tempat khusus. Adapun kalau kita pergi dari Indonesia, kita tidak punya visa, misalnya visa pelajar, yang kemudian kita ingin mencari tempat kursus, sepertinya cukup susah seperti itu. Apa ada daurah online yang bisa diikuti dari Indonesia? Masya Allah, untuk daurah ya, banyak sekali. Kathirah, ya. Untuk daurah, kathirah bi anwa'iha al-mukhtalifah, bi anwa'iha al-mutanawwi'ah, fi syatta al-ulum, wa fi syatta al-funun. Di dalam banyak disiplin ilmu ya, mulai dari bahasa Arab, mulai dari nahwu, saraf, usul fiqh, hadis, tafsir ya, usul tafsir dan sebagainya. Daurah-daurah keilmuan ini bisa, nanti mungkin bisa kita bagi linknya buat teman-teman barangkali pengen melihat ya, pengen bergabung, pengen merasakan bagaimana itu daurah ya dari kota suci Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah bisa, dan banyak juga yang seperti itu. Akan tetapi memang diutamakan yang memang sudah bisa bahasa Arab ya, setidaknya mempunyai maharatul istima' atau kemampuan mendengar yang sudah bagus meskipun masih pasif. Seperti itu. Insyaallah, tabarakallah. Ada pertanyaan lain barangkali dari teman-teman semua? Saya akan menuju ke salah satu masjid yang bersejarah yang ada di samping Masjid Nabawi. Nah, ini patut untuk kita ketahui, teman-teman semua. Nanti saat Allah panggil, teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu, bisa datang ke tempat ini untuk langsung ya, belajar, langsung melihat bagaimana bentuknya, bagaimana tempatnya, jadi bisa lebih rasih ilmunya, bisa lebih melekat lagi. Karena kita terkadang mempelajari sejarah atau sirah, itu hanya mendengar saja. Kalau kita melihat secara langsung, datang ke tempatnya, menyimak sejarahnya, nah ini biasanya lebih melekat ilmunya bagi kita. Masya Allah. Kita belum ketemu lagi ya dengan para petugas ya. Nanti kita pengen ajak obrol ya, pengen ajak ngobrol mereka biar teman-teman juga mendengar bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain, otomatis dengan bahasa yang lebih campuran ya, pasaran. Bahasa Amiyah Saudi, Bengali, Amiyahnya orang-orang pekerja di sini, ada juga bahasa Amiyah biasa, Amiyah orang Saudi. Ya.
dengan kita campur dengan bahasa fusha juga. Karena biasanya memang lebih untuk di Saudi sendiri lebih enak ngobrolnya dengan seperti itu. Baru nanti ketika sudah di bangku-bangku perkuliahan atau di majelis-majelis ilmu, nah ini lebih kita dominan dengan bahasa Arab fusha. Insyaallah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, kita akan datang ke depan Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah yang berada di samping Masjid Nabawi. Wah, kita bisa lihat nih, ada banyak jamaah Indonesia. Teman-teman, setelah ziarah ya mereka. Assalamualaikum. كيف الحال مدير؟ بخير الحمد لله. اسمك انت؟ شريف. من فين؟ من بنغلاديش. ما شاء الله. انا اخوك زكريا من اندونيسيا. ايوه سعيد. زكريا في بنغلاديش كمان زكريا، بس هذا اسم سعودي، اسم اندونيسي، واسم بنغالي. انت كم لك سنه في المدينه؟ أنا 7 سنة. 7 سنة. ما شاء الله. beliau sudah 7 tahun ya di Madinah. شغل نظافة كل شيء كذا ما شاء الله. كيف في المدينة؟ جو كويس؟ الحمد لله. ما شاء الله. Teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya kalau dengan para pekerja. Syukran Ami. Para pekerja ya bahasanya lebih mudah dipahami dengan bahasa-bahasa campuran. Nah, ini salah satu spot favorit juga bagi jamaah Indonesia untuk datang ke sini, ambil dokumentasi ya, foto-foto, karena memang tempatnya indah, unik, cantik. Teman-teman, ini adalah Masjid Al-Ghamamah. Setidaknya ada beberapa sejarah di sini. Sejarah yang pertama, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu pernah memimpin sholat Idul Fitri dari tempat ini. Sejarah yang kedua, Nabi SAW memimpin sholat Idul Adha juga dari tempat ini. Karena tentunya sholat Id itu lebih diutamakan di tanah yang terbuka ya, tanah yang lapang. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, sejarah yang ketiga, Nabi SAW pernah mensolatkan secara gaib, sholat jenazah saat Raja Najasyi meninggal. Saat Raja Najasyi itu wafat ya. Karena beliau pernah membantu dulu para sahabat saat hijrah pertama ke negeri Habasyah. Insyaallah. Nah, teman-teman semuanya, sejarah yang keempat sekaligus menjadi asal muasal penamaan masjid ini dengan nama Al-Ghamamah. Dahulu pernah ya, suatu hari Madinah ini mengalami masa paceklik, masa kemarau yang panjang, di mana tumbuh-tumbuhan di kota Madinah ini tidak berbuah, banyak juga binatang-binatang ternak yang mati. Akhirnya para sahabat datang ke Rasulullah, mereka mengadu, ya Rasulullah, kita sudah tidak punya perbekalan lagi untuk hidup sehari-hari. Ya, binatang ternak kita meninggal, buah-buah tidak berbuah, apa yang harus kita lakukan Rasulullah? Nah, Rasulullah kemudian mengajak seluruh masyarakat kota Madinah berkumpul di tempat ini. Saat itu masih menjadi lapangan. Untuk apa? Untuk sama-sama melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Beliau yang memimpin sholat. Setelah selesai sholat, beliau berkhutbah, lalu beliau berdoa. Saat beliau mengangkat tangannya ke atas langit, minta hujan, tiba-tiba datanglah segerombolan awan yang menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awan ini dalam bahasa Arab adalah ghamam atau ghamamah. Maka Masjid Al-Ghamamah adalah masjid di mana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinaungi oleh awan. Saat itu hujan turun di kota Madinah dengan sangat deras sekali, dan kota Madinah kembali menjadi kota yang subur. Ya. Tumbuh-tumbuhan kembali tumbuh, ya, binatang ternak juga
semuanya dapat makanan ya, asupan makanan yang cukup. Insyaallah tabarakallah. Di sini pun juga disiapkan ya alas-alas untuk nanti iftar atau nanti alas berbuka. Posisinya dekat sekali, teman-teman. Ini Masjid Al-Ghamamah. Posisi Masjid Nabawi ada di sana. Nah, tentunya kita akan lebih diutamakan untuk sholat di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena di Masjid Nabawi pahalanya ya ada keutamaan khususnya, yaitu 1000 pahala kebaikan. Akan tetapi kalau di Masjid Al-Ghamamah ya ini tidak ada pahala khusus. Dan saat itu memang cukup jauh antara Masjid Al-Ghamamah dan Masjid Nabawi. Saat Masjid Nabawi masih kecil ukurannya, dua masjid ini dipisahkan dengan area perkampungan dan juga area perkebunan. Sehingga orang yang rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi akan sholat di Masjid Nabawi, yang rumahnya dekat dengan Masjid Al-Ghamamah, maka sholatnya akan di Masjid Al-Ghamamah. Nah, untuk saat ini dibuka ya, Masya Allah ini sebelum Ramadan kemarin ditutup full. Nah, saat ini dibuka, kita coba melihat sekilas di Masjid Al-Ghamamah ini. Rata-rata jamaah beristirahat sambil menanti waktu berbuka, teman-teman. Kita keluar lagi. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Kita coba cek. Guru di SD, SMP, SMA di Madinah dipanggil dengan sebutan apa, Ustadz? Apakah dipanggil Ustadz juga seperti di Indonesia? Apakah dengan profesor? Ustadz juga kah? Masya Allah. Untuk panggilannya, ya sama ya, lebih ke ya Ustadz. Ustadzi. Ustadz ini memiliki dua arti kalau di Saudi. Ustadz memang dia adalah guru biasa, guru SD, guru SMP, atau Ustadz dengan martabah profesor. Karena profesor itu dipanggilnya juga Ustadz, ya kalau di sini. Akan tetapi kalau sudah masuk SMA, kemudian jenjang perkuliahan, maka biasanya diubah dengan panggilan syekh. Ya syekhana, wahai syekh kami, wahai guru kami. Ya ustadzana, seperti itu. Ya ustadzana. Ya ustadzi, ya syekhi. Nah, ini panggilan-panggilan untuk para pengajar atau guru-guru ya di Kota Madinah dan kota-kota di Arab Saudi secara umum. Nah, Masya Allah. Jadi saking nyamannya Kota Madinah ini, teman-teman, rekan-rekan semuanya, bahkan burung-burung pun merasa nyaman ya di sini. Mereka tidak akan kelaparan karena selalu ada saja ya jamaah yang memberikan makan untuk mereka. Masya Allah. Ini burung-burung merpati seperti ini akan kita banyak dapati di sudut-sudut masjid ya, di luar maupun di dalam masjid. Insyaallah, tabarakallah. Kita akan masuk lagi ke area pelataran Masjid Nabawi ya, untuk melihat replika atau gambaran dari tempat yang sangat istimewa sekali di dalam Masjid Nabawi yang dikenal dengan sebutan Raudhah Asy-Syarif atau Taman Surga. Nabi SAW mengatakan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku ya dan mimbarku, jadi dari rumahnya Rasulullah sampai mimbarnya Rasulullah terdapat taman dari taman-taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Kita akan melihat bagaimana gambarnya. Insyaallah ini jamaah kita ya. Jamaah Indonesia. Kita masuk kembali ke area pelataran masjid. Alhamdulillah sekarang sudah bebas masker ya, bisa teman-teman lihat untuk outdoor sudah lepas masker semuanya. Sebelumnya sangat ketat sekali, tetapi karena kasus juga sudah 0 ya, kadang 1 ada 2, akan tetapi secara umum sudah terlepas ya dari virus corona insya Allah. Nah teman-teman semuanya, di sini ada gambaran area Raudhatun min riyadil jannah. Kata Nabi SAW, "Ma baina baiti." Mana rumahnya Rasulullah? Posisi rumahnya Rasulullah ada di sebelah sana, ya tempat yang saya tunjuk berwarna coklat tua. Wa mimbari, mimbarnya Rasulullah di sebelah sini, teman-teman, Bapak Ibu.
Nah, ini kurang lebih areanya sekitar 20 meter saja. Disinilah posisi Raudhah Syarifah, taman surga. Tempat yang di tengah-tengah ini adalah mihrab, di mana imam akan berdiri di sana untuk memimpin sholat. Apakah ada fadilah khusus? Tidak ada ya, teks yang menyatakan secara langsung fadilah Raudhah, akan tetapi memang di sana saat kita bisa menghadirkan kehusyuan yang lebih dalam berdoa, dalam beribadah, insya Allah kemungkinan untuk dikabulkan doanya juga lebih besar. Ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa Raudhah ini nantinya akan Allah angkat dan Allah akan jadikan salah satu taman yang ada di surga saat Allah menghadirkan surga untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya ke tempat-tempat berikutnya di sekitaran Masjid Nabawi. Tadi ada pertanyaan masuk juga dari Mas Erta. Setelah iftar biasanya di sana makan besarnya apa saja namanya, Sat? Wah, ini sudah jadi lapar ini. Ya, kalau tadi ya kita sampaikan bahwa menu-menu wajib itu seperti susu fermentasi dengan kurma, ada juga roti simit seperti itu, roti yang bulat. Nah, untuk makanan besarnya ini biasanya diakhirkan. Kalau orang-orang atau penduduk Madinah asli biasanya nanti diakhirkan setelah sholat tarawih. Adapun sebagian mereka yang memang ingin mentakjil atau mempercepat makan beratnya setelah maghrib, maka ini juga diperbolehkan. Bahkan di Arab Saudi sendiri, nah ini juga info buat teman-teman, jarak antara sholat maghrib dan sholat isya ini akan dipanjangkan. Jadi untuk adzan isyanya akan ditakhir, akan sedikit diakhirkan, memberikan kesempatan bagi mereka yang makan seperti itu. Yang biasanya barangkali 1 jam menjadi 1 jam 45 menit. Nanti baru jam 9 malam baru mulai tarawih. Ya, tarawihnya kadang 1 juz, kadang 1,5 juz. Nah, selesainya biasanya 10:30. Ya, ini kalau masih hari-hari pertama. Kalau sudah di malam terakhir, di 10 hari terakhir, biasanya sampai 11:30, jam 12, kita baru sampai asrama biasanya. Kalau teman-teman yang di kampus itu jam 1. Jam 1 udah masuk waktu sahur, kita sahur, sampai subuhnya jam 4, barulah biasanya istirahatnya di pagi hari, seperti itu. Untuk makanan-makanan beratnya, ya tetap saja kalau penduduk Saudi ini, mereka lebih prefer nasi ya, ruz, akan tetapi banyak modelnya. Cara garis besar nasi ya, tetap nasi dari India, nasi dari Pakistan dengan berbagai penamaannya. Ada nasi mandi, ada nasi Bukhari, ada nasi Mavbi. Ini tergantung dengan cara pengolahannya dan juga jenisnya, teman-teman. Dan tetapi secara garis besar ya, nasi dengan ayam atau dengan laham atau daging ya. Ruz dajaj, ruz laham mandi, ruz laham biryani, ruz laham Bukhari, seperti itu. Ada juga onta ya, atau kita sering sebut dengan nama istilah hashi. Hashi ini onta. Nah, ada nama makanan yang juga salah satu favorit kalau di sini yaitu hasi kapsyah atau kapsah hashi. Nasi yang dicampur masaknya ya langsung dengan daging onta. Nah, ini masya Allah lezat sekali dan nikmat sekali. Kalau di Indonesia mungkin jarang kita bisa memakan onta ya, karena onta termasuk binatang yang dipelihara dan dijaga kalau di Indonesia. Karena tidak ada peternakan onta di sana. Nah, di sini di Arab Saudi banyak sekali peternakan onta, sehingga onta juga merupakan makanan-makanan dan hidangan harian. Masya Allah, tabarakallah. Masih ada waktu ya, Ustaz Rahmat? Barangkali teman-teman ingin ada pertanyaan atau diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum, Ustaz? Tamam. Ustaz Rahmat ada di sana, monitor? Secara garis besar untuk pakaiannya, ya penduduk Madinah ini bagi yang akhwat, yang perempuan
lebih dominan warna hitam. Ya. Ada yang menggunakan pakaian hitam ya, yang menutupi seluruh tubuh seperti burqa istilahnya. Ada juga gamis atau abaya yang kemudian ditutup dengan cadar dan lain sebagainya. Yang biasanya berwarna-warni ini penduduk yang non asli Madinah, ya, para pendatang jamaah umroh yang datang dari luar Madinah. Silakan, barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau pengen ngobrol langsung, suaranya sampai di sini kota Madinah ya. Paling tidak suaranya dulu. Nanti insya Allah di kesempatan berikutnya akan betul-betul datang dan hadir di sini. Ustadz, saya baru ini ada gerakan modernisasi di Saudi Arabia. Apakah hal tersebut juga ada di Madinah? Seperti kebebasan perempuan bekerja dan keluar sendiri. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang berat sekali untuk dijawab. Ya, teman-teman, saya datang ke Arab Saudi atau ke kota Madinah ini di tahun 2015. Ya, kurang lebih 7 tahun lah. Kurang lebih 7 tahun lebih sudah di Madinah. Dan ya jujur, kalau ditanya bagaimana kondisinya, apakah ada perbedaan? Wah, sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali dari mulai gaya hidup, ya, dari mulai hubungan sosial masyarakatnya. Ini dalam kurun 7 tahun terakhir ini sudah berbeda sekali. Apakah ada gerakan modernisasi? Jawabannya memang ada. Ya, jawabannya memang ada. Seperti halnya perempuan memang sudah dibolehkan untuk bekerja. Ya. Dahulu area perhotelan, semuanya yang menjaga menjadi resepsionis adalah ikhwan. Sekarang sudah banyak yang perempuan. Perempuan juga diberikan kebebasan juga untuk menyetir, ya, menyetir mobil. Ya, meskipun memang ada syarat-syaratnya seperti itu. Akan tetapi alhamdulillah kalau untuk di Madinah sendiri kondisinya masih cukup terjaga, masih cukup kondusif. Berbeda dengan di kota-kota lain seperti di ibu kota, ya, seperti di Riyadh, seperti di Jeddah. Nah, ini mungkin sudah tidak ada filternya seperti itu. Akan tetapi di Madinah, di Mekah, insya Allah masih dalam batasan-batasan yang wajar, meskipun ya memang ada penurunan ya kualitasnya. Bagaimana dulu masyarakatnya, masya Allah, menjaga sekali. Ya. Mereka sangat berhati-hati dalam bermuamalah. Ya. Tetapi sekarang ya sedikit-sedikit memang sudah ada nilai-nilai Islam yang agak terkikis seperti itu. Ya, wallahu musta'an. Kita doakan tetap ya di Saudi, khususnya di Madinah dan Mekah ini banyak sekali kebaikan-kebaikannya, tetap menjadi haramain, tanah suci, meskipun tanah suci ini tidak mensucikan. Sama di semua tempat pasti ada saleh, ada orang yang saleh, ada juga orang yang taleh, ya. Lawannya dari orang yang saleh. Ini pasti ada di semua tempat, meskipun kita berada di tempat yang suci, akan tetapi tempat itu tidak mensucikan, seperti itu. Yang mensucikan atau yang membantu kita saat kita nanti di akhirat adalah amalan dan perbuatan kita. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah Ustadz di sana ngajar? Pelajar apa bekerja? Insyaallah. Saat ini alhamdulillah saya statusnya masih pelajar, ya, menempuh pendidikan pasca sarjana di kampus Universitas Islam Madinah. Ya, sesekali kalau ada waktu luang ya kita sambil membimbing jamaah umroh ataupun jamaah haji. Untuk beli kitab, apa toko terdekat dari Masjid Nabawi? Untuk membeli kitab dari Masjid Nabawi, pertama tidak kami rekomendasikan. Pertama karena memang tidak lengkap. Yang kedua karena harganya lebih mahal. Maka teman-teman semuanya yang ingin nanti saat ke Masjid Nabawi belanja kitab atau berburu kitab-kitab khususnya tentang literatur keilmuan Islam, maka bisa datang ke kampus Universitas Islam Madinah. Di sana insya Allah akan ditunjukkan oleh teman-teman perpustakaan yang lengkap dan harganya pun cukup bersahabat dengan kantong, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mas Irta Mahyudin. Orang Indonesia berangkat ke sana buat umroh tanpa travel, apakah bisa, Ustaz? Ini jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa karena memang kita sebetulnya
begitu sudah dapat visa, kita ingin mengatur itinerary kita atau jadwal kita selama umroh, itu bisa ya, kita pesan hotel sendiri dari booking.com misalnya, atau dari tempat yang lain. Kita bisa menentukan sendiri untuk transportasi antar kotanya dari Madinah ke Mekah, ke Jeddah, nanti akan menaiki apa. Akan tetapi memang visa ini tidak bisa didapatkan kecuali travel yang mengeluarkan. Jadi teman-teman kalau punya channel atau punya link, barangkali saudaranya ada yang punya travel seperti itu, nah itu bisa minta tolong untuk diterbitkan visanya. Setelah itu barulah kita ingin mengambil paket backpacker sendiri dan lain sebagainya, maka itu bisa saja. Akan tetapi visa ini memang hanya bisa diterbitkan dan diproses oleh travel-travel yang memiliki izin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Insya Allah ini Mas Erta Mahyudin luar biasa antusiasnya ya. Menyimak dari awal sampai akhir ya. Bertanya banyak hal, Masya Allah. Semoga Allah segera panggil ke sini. Amin, amin ya Rabb. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah Ustaz, hal fil Madinah ada tu al-mujtama tasallama ba'duhum ba'dun baina as-sufaha at-tasaffuh bainahum. Hal yusmahu am la yusmah Ustaz? تمام. وهذا من عادة الإسلام. طيب. أنا أحاول أن أجيب سؤالك. وهذه من عادة الإسلام ya. Salah satu adat Islam adalah mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, terhadap siapa yang kamu kenal ataupun orang yang belum kamu kenal. Nah, biasanya orang Madinah ya, penduduk aslinya, nah ini memang sudah menjadi kebiasaan salam satu sama lain, mau kenal mau nggak kenal. Habis keluar kamar mandi, assalamualaikum. Ketemu di jalan, assalamualaikum. Ketemu di mana, assalamualaikum. Akan tetapi memang Ustadz lebih seringnya adalah dengan ucapan. Terlebih lagi setelah pandemi ini. Ya. Selama pandemi, karena kita dilarang untuk melakukan kontak secara langsung, maka salaman ini sudah cukup berkurang. Barangkali nanti, syukran, insyaAllah, aruhina, tamam. Barangkali nanti setelah sudah benar-benar normal, budaya ini yang cukup bagus ini, dan itu juga merupakan budaya Islam, salam satu sama lain, seperti itu. Bahkan bukan hanya salam, Ustaz Rahmat, biasanya sampai kita berpelukan, cipika-cipiki, ya. Sesama ikhwan, biasanya memang tradisinya kalau di Arab seperti itu, cipika-cipiki satu sama lain. Nah ini, kalau sekarang memang masih belum sering kita temukan, karena masih belum betul-betul normal, tapi kalau salam dan lain sebagainya, dengan ucapan, nah ini sudah bisa kita saksikan seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Soal akhir, Ustazi? Naam. تفضل إذا عندك سؤال آخر أو استفسار. Oke, teman-teman semuanya, barangkali ada pertanyaan lain. Nah, kita sudah kembali ke titik awal kita tadi ya. Kita tidak mengambil putaran masjid secara utuh, ya, karena kalau berputar secara utuh, nah ini kurang lebih hampir 3 km ya. Saya izin tadi sama Ustaz Rahmat dan panitia untuk mengajak teman-teman keliling di sekitaran tadi ya, makam Rasulullah, Masjid Qomama, tempat yang ada gambaran raudhahnya, dan kembali ke area pelataran awal ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, yang tadi hanya kita saksikan alasnya saja, saat ini alasnya sudah ada makanan iftarnya. Ya. Tinggal menunggu beberapa saat lagi sebelum iftar dan adzan maghrib dikumandangkan. Bagaimana Ustaz Rahmat? Naktafi atau nazid? Alhamdulillah Ustaz, mungkin min su'ali nafsi naktafi, walakin hal min asdiqa huna, teman-teman di sini ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira?
ternyata subhanallah sekali Ustaz, ternyata pengalaman baru sekali ini. Megah sekali ternyata Madinah itu, subhanallah. Nu'jib wa nahnu sa'idun bi liqa'ikum wa bi liqa'i hadil qanah al-mu'jibah. Subhanallah. Mungkin dari Bapak Erta ataupun teman-teman yang lain yang ditanyakan lagi. Kalau tidak berhubung di sana di Madinah juga, Madinah Al-Munawwarah sebentar lagi berbuka. Kita juga di sini sudah jam menunjukkan jam 10 kurang 20. Mungkin bisa kita cukupkan. Soal al-akhir ladaikum. Hal hunaka as'ilatan ukhra? Ada pertanyaan lagi? Tanya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya tanya di belakang rumah Rasulullah, di belakang makam Rasulullah, itu kan ada tempat yang dipagari ya Ustadz. Itu tempat apa ya Ustadz ya? Oke, tempat yang dipagari ya, tempat yang dipagari di sekitar area makam Rasulullah. Itu dinamakan sebagai tempat Ahlus Suffah. Ada pertama tempat Ahlus Suffah. Nah, yang dipagerin ini banyak ya. Untuk penanya, saya tidak tahu yang dimaksudkan yang di mana, akan tetapi ingin saya gambarkan. Nah, area di samping makam Rasulullah dan rumah Rasulullah itu ada beberapa area. Area yang pertama adalah area Ahlus Suffah, atau tempatnya dulu para sahabat yang tidak punya tempat tinggal atau tidak punya rumah. Nah, mereka menginapnya di mana? Ya, di samping rumah Rasulullah. Sudah masuk di bagian dalam masjid. Itu tempatnya dinamakan tempat Ahlus Suffah. Ada juga area yang dipagarin, yang mana itu merupakan area rumah-rumahnya para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunda-ibunda kita. Kalaulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di makam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, nah, istri beliau yang lain seperti Hafsah, ya, Zainab, kemudian Saudah dan lain sebagainya. Nah, rumahnya ada di setelahnya, ya, makam Abu Bakar dan juga makam Umar bin Khattab. Itu juga area yang dipagarin seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, syukran Ustaz. Afwan. Nah, menjawab tadi ya terkait bagaimana pengelolaan sampah di Masjid Nabawi. Nah, ini sebagai gambaran sudah ada ya mobil yang siap pengangkut nanti setelah iftar. Ini adalah mobil pengangkut sampah besar sekali ya, yang sudah disiapkan persis di depan masjid, yang nantinya akan mengangkut sampah-sampah sisa-sisa iftar kita. Soalun akhar atau istifsar, tafadhalu. Silakan teman-teman. Alhamdulillah, nashkurukum jazilan Ustaz Zakaria bi fursatikum wa hadil khibru al jamilah. Nashkurukum Ustaz wa asa an nakuna minan najin wa minas salihin wa min ridhakum aidan nurid an nadhhab ila Madinah Al-Munawwarah fi Wa nahnu fi intidharikum. Nahnu fi intidharikum insyaallah. Kita berdoa semoga teman yang ada di sini juga bisa berkunjung ke sana Ustaz di suatu hari nanti. Amin amin. Hanya untuk ziarah ke makam Rasulullah. Nashkurukum jazilan marah adidah wa yumkin naktafi bihadzal qadar. Ashkurukum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.